Yo halo guys, nama gue dan hari ini gue pengen melanjutkan project yang kemarin gue bikin cuy. Nah jadi karena project kemarin itu ada sedikit masalah, jadinya gue bakalan tunda cuy. Nggak tunda sih, atau lebih tepatnya gue remake. Gue buat ulang game itu jadi sebuah game yang baru tapi dengan tema yang sama. Nah jadi gamenya itu udah gue remake. Nah jadi sini gamenya udah selesai nih. Belum selesai sih, masih dalam tahap pengembangan juga, tapi udah hampir selesai lah ya. Nah jadi gue di sini udah bikin game dengan gameplay yang baru. Untuk gameplay atau mekaniknya di sini gue mengambil dari game Stickman on Titan. Itu adalah game Android yang tentang Attack on Titan juga. Nah tapi gue udah minta izin sama developernya cuy. Jadi udah gue kontak dia dan dia bolehin gue untuk pakai ide yang dia punya cuy. Jadi di sini gue udah bikin gamenya. Dan ini udah beberapa mekanis sudah gue tambahkan ke sini. Jadi gue bakalan kasih tahu apa aja yang udah gue tambahin dan apa aja yang bakal gue tambahin ke depannya juga, dan kendala-kendalanya dan proses-proses gue membuat game ini cuy. Oke, jadi di sini bisa kita lihat di sini gamenya karakternya udah standby. Di sini adalah seorang stickman. Gue bikinnya pakai stickman aja biar gampang karena gue nggak pandai gambar. Oke, jadi di sini ketika kita kalau di game yang lama, kalau game yang sebelumnya itu kalau gue klik di suatu arah dia akan menembakkan kabel ke arah situ. Nah, tapi di sini sedikit berbeda. Dimana ketika kita tap ke suatu arah dia akan meloncat dan terbang. Nah jadi di sini ketika kita tap atau kita klik di suatu arah, boom, maka dia akan melompat ke arah tersebut. Nah oke, jadi di sini udah bisa kita lihat. Nah karakternya akan bergerak, meloncat dan juga menuju ke arah dari yang kita tap. Nah ketika kita arahkan kursor ke bawah dia akan menembakkan tali dan bergerak lebih cepat. Nah untuk sampai sekarang yang baru gue bikin baru segini doang. Nah, tapi nanti gue bakalan tambahin lagi ke depannya berbagai macam mekanik lainnya. Nah, oleh karena itu di sini kita bakalan langsung aja bahas proses apa-apa aja yang udah aku bikin di sini, cuy. Oke, jadi yang mau aku bahas di sini adalah pertama adalah tentang player movementnya ataupun player control. Nah, idenya di sini adalah di mana playernya ini nantinya akan bergerak dari arah posisi awal ke arah posisi akhir, di mana posisi akhirnya ini adalah mouse position ataupun posisi mouse ketika diklik. Kita harus mengkalkulasi arah dari player ke arah mouse klik tadi. Nah, untuk menghitung arah, kita bisa mengurangkan posisi akhir dikurang posisi awalnya sehingga kita dapatlah arah. Arah pada dasarnya dia akan berubah-ubah ataupun makin jauh, nah arahnya akan semakin jauh juga. Koordinat atau letak posisi benda atau objek itu direpresentasikan dalam bentuk sumbu X dan Y. Nah, kita anggaplah posisi ini adalah posisi titik awal ataupun titik player kita. Nah, kemudian anggap saja kita ini adalah di sini. Kita klik mouse di arah sini. Nah, kita anggap saja ini adalah mouse. Lalu, untuk menghitung arahnya, ini adalah arahnya. Nah, tapi di sini ada sedikit masalah. Ini kalau posisinya semakin jauh, maka arahnya akan berubah semakin besar juga. Nah, karena aku di sini mau arahnya yang kecepat atau arahnya yang konstan, jadi di sini aku harus membuat ininya mau sejauh apapun posisi mouse, aku pinginnya dia tetap berada di range segini. Nah, untuk melakukan hal itu di sini kita bisa menggunakan normalize. Nah, jadi normalize ini nantinya akan menormalkan ataupun membuat nilai arah itu menjadi konstan. Nah, kemudian setelah arah jadi konstan, jadi kita bisa mengatur kecepatannya secara konstan juga. Nah, kemudian untuk kecepatan untuk perpindahan karakternya di sini aku menggunakan velocity. Jadi rigid body velocity sama dengan dari arah yang sudah dinormalize tadi, kukalikan dengan speed dan juga time delta time. Kemudian jika kalian lihat di bawah sini ada satu buah lagi fungsi rb.velocity. Nah, jadi ini adalah fungsinya untuk pembatas speednya. Jadi supaya speednya itu ada batas maksimal dan batas minimumnya. Jadi nanti tidak bisa terlalu cepat dan tidak bisa terlalu lambat. Nah, jadi kan tadi karakternya udah bisa bergerak mengikuti arah mouse. Nah, lalu fungsi selanjutnya yang aku tambahkan adalah ini, rotation. Jadi aku pinginnya karakter ini akan berotasi ke arah posisi dari mouse tadi. Nah, untuk melakukan rotasi di Unity sebenarnya sangat simpel. Kita hanya perlu mencari besarnya sudut antara titik posisi player dengan titik targetnya. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa dapatkan dengan cara menggunakan fungsi matematik di bahasa C, yaitu adalah math. Nah, jadi kita pakai mathf.atang atau atangen 2 dari derotation.y, derotation.x. Ingat, y, x karena aku sebelumnya keliru di situ cuy. Karena biasanya kalau koordinat itu adalah x, y, tapi tangen itu rumusnya adalah y per x. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, kemudian di sini kita kalikan dengan fungsi matematik lagi, yaitu rate to dig. Nah, jadi hasil dari yang kita dapatkan ini adalah berupa radian. Karena kita memerlukan sudut dalam bentuk derajat, maka di sini kita harus mengkalikannya dengan ini, radian to degree.
Oke, setelah itu kita tinggal memasukkannya ke dalam fungsi quaternion.euler. Kita tinggal masukkan transform.rotation sama dengan quaternion Euler. Untuk sumbu X kita bikin 0, sumbu Y 0, dan juga angle ataupun sudut yang sudah kita peroleh tadi. Nah, maka di sini karakter kita akan sudah bisa dapat berputar mengikuti arah mouse. Nah, lalu di sini aku juga menambahkan fitur tali-talian seperti yang di game sebelumnya. Jadi di sini karakternya juga bisa mengeluarkan tali jika dia menghit atau mengenai objek yang kita inginkan. Oke, jadi di sini aku untuk mendeteksi apabila kita mengenai objek yang kita inginkan, di sini aku menggunakan sistem raycast. Jadi raycast itu akan menangkap apapun yang ada di dalam jangkauan arahnya tersebut. Jadi di sini maka karakternya sudah bisa mengeluarkan tali apabila kita arahkan mouse-nya ke arah tanah, dan dia juga memberikan speed yang lebih besar. Nah, untuk talinya di sini aku menggunakan line renderer. Nah, jadi fungsi untuk line renderernya ketika raycast tadi mendeteksi sebuah objek yang ada di layer mesh-nya tadi, maka dia akan mengaktifkan line renderernya dengan meletakkan posisi awal ataupun posisi titik nolnya di posisi player dan titik akhir dari talinya di posisi hitnya tadi. Nah, dan juga aku tambahkan RB.velocity, jadi aku tambahkan speednya ketika dia menyentuh tanah, dia akan melaju dengan lebih cepat. Oke, part selanjutnya yang ingin aku bahas adalah tentang animasi. Jadi untuk animasinya di sini aku benar-benar pakai animasi yang primitif, yang sangat sederhana. Jadi di sini animasinya aku benar-benar nggak pandai animasi, jadinya aku asal buat aja. Jadi ketika dia di tanah, maka dia akan lari. Ketika dia loncat, dia akan mengeluarkan animasi terbang ataupun swing. Nah, ketika dia jatuh, dia akan meluncur ke bawah. Kamera. Jadi di sini kameranya aku buat dia bisa mengikuti posisi dari player. Selain follow, di sini aku juga menambahkan fitur auto zoom in dan zoom out. Jadi ketika posisi player jauh dari tanah atau dia melompat tinggi, kamera akan zoom out. Nah, ketika dia turun lagi, kamera akan zoom in lagi. Nah, untuk projectnya baru sampai sini. Nanti bakalan aku terus lanjutkan dan kembangkan lagi dan tambahkan juga berbagai mechanical yang lainnya. Tapi kalau kalian punya saran tentang musuhnya, tentang sistemnya, tentang storynya, tentang apanya, ataupun saran-saran yang lain lah, kalian bisa komen di bawah. Oke? Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau nggak suka, kalian boleh dislike. Terserah kalian. Oke.